Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan mengulang sedikit tentang materi yang telah kita pelajari kemarin. Ini Bapak buatkan videonya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dengan video yang Bapak buat ini. Nah, jadi ini tampilannya tuh kurang bagus karena Bapak menggunakan handphone. Karena untuk PPT itu Office-nya masih rendah 2010, sedangkan kalau untuk menulis dan bisa nampak muka kita di PPT itu kita menggunakan Office 2013 ke atas. Karena Office Bapak itu bermasalah, masih 2010, masih belum diupdate, belum diinstal yang barunya. Jadi Bapak gunakan alternatif lain, itu dengan menggunakan HP. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik. Hari ini Bapak akan mengulang sedikit tentang determinan. Dan hari ini kita akan masuk tentang inverse ya. Sebelumnya Bapak akan mengulang tentang determinan matriks. Akan mengulang tentang determinan matriks. Next. Nah, determinan matriks. Apa itu determinan matriks? Kita bisa lihat bahwasanya determinan matriks itu adalah hasil kali elemen-elemen, hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping. Jadi pada hari ini kita terlebih dahulu mempelajari tentang determinan matriks yang berordo 2x2. Oke, selanjutnya lambang dari determinan matriks itu nih, det A atau mutlak A, seperti tanda mutlak kan, mutlak A, det A atau mutlak A. Itu namanya determinan matriks lambangnya. Nah, sedangkan rumusnya kita lihat dari bentuk umum dari matriks yang berordo 2x2. Ini bentuk umumnya kan. Jadi cara mencari determinannya nih, kita ingat bahwasanya hasil kali mana? Hasil kali elemen-elemen terletak pada diagonal utama dikurangi dengan hasil kali dengan pada diagonal samping. Berarti A11 dikali dengan A22 dikurang A12 dikali A21. Oke, mungkin masih bingung kan? Jadi lihatlah nih contoh, ini ada contoh. Ada dua buah contoh, matriks A dan matriks B. Nah, determinan ini mudah, insya Allah mudah. Jadi berapa determinan A itu? Det A. Det A itu nih, berarti 2 dikali 8 dikurang 5 dikali 3. Berarti hasilnya 1. Nah, yang kedua misalnya, agar lebih paham. Berapa determinan dari B? Berarti 3 dikali 3 dikurang 2 dikali 5. Hasil akhirnya adalah 1. Oke. Nah, selanjutnya determinan matriks yang berordo 3. Nah, berordo 3 kali 3. Ini ada dua cara. Yang pertama dengan cara Sarus, dan yang kedua nanti adalah dengan cara minor kofaktor. Pertama dulu dari bentuk umum. Ini bentuk umum dari matriks yang berordo 3 kali 3. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Ini yang harus kalian ingat, rumus ini. Jadi dia dari ini kan, kolom pertama dan kolom kedua ini nanti dipindahkan ke sebelah kanan, ditambahkan dia di sebelah kanan, sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, nih. Oke. Nah, jadi caranya nanti mencari determinan ini dikali hasil kali kan diagonal tadi, diagonal utama dengan diagonal samping. Berarti ini dikalikan, dikali, ini dijumlahkan kan, dikali A11. Nah, A11 dikali A22 dikali A33 dan seterusnya. Lalu dikurang dengan A13 dikali A21 A32. Nah, dikurang dengan ini. Oke. Ini bisa lihat rumusnya kan nih. Anda bisa lihat rumusnya di sini. Oke. Agar lebih paham, kita lihat contoh. Ini contohnya. Jika A, nih, lihat elemennya, elemen dari matriks A. Tentukan determinan dari A. Kan dari ini tadi kan. Maka nih. Ini kan kita tambahkan kan, nih, dari sini tadi kan kolom pertama dan kolom kedua kita tambahkan dia di sebelah kanan. Sehingga kita operasikan dari 2 dikali 1 dikali 1 min 1 dikali
dikalikan sampai habis, sampai seperti ini tadi. Lalu nanti setelah kita kalikan ini, lalu kita kurangkan ini. Dari 3. 3 dikali 1 dikali min 2. Ini berapa tadi? Ini 2. 2 dikali min 1. Ini bisa lihat. 2 kali 1 kali 1 ditambah min 1 dikali 1 dikali min 1 ditambah 3 dikali 2 dikali min 2 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 20. Ekspansi minor kofaktor. Nih, dari langkah-langkahnya, pertama kita pilih sebarang baris dan kolom. Kalau misalnya kita pilih baris, baris saja. Kalau misalnya kita pilih kolom, kolom aja. Paham? Ini bentuk umum dari tadi. Bentuk umum matriks yang berorder 3 kali 3. Ini rumusnya. Ini harus kalian ingat. Tapi rumus ini tidak selalu seperti ini. Karena ini dia mengambil di baris pertama. Dia mengambil di baris pertama kan. Nah, nih. Di baris pertama diambilnya. Misalnya contoh. Tentukan determinan matriks A. Dia mengambil di baris pertama. Baris pertama ini dia diambilkan. Berarti determinan A. Kalau misalnya berarti dari A11. Ambilnya A11 yang berada baris pertama dan kolom pertama. Sehingga ini kita ekspansi baris pertama kolom pertama. Sehingga kita dapatkan 1 min 2 2. Nih dari sini bisa lihat, Ananda lihat di sini. Lalu di kolom yang kedua lagi, ekspansi kolom kedua baris pertama. Maka min 1 sehingga ini ekspansi nih. Sehingga ini kita peroleh min 2 1 min 1 1 ditambah dengan 3. 3 nih ekspansi di baris yang ke-1 kolom yang ketiga, sehingga kita peroleh min 2 1 min 1 dan min 2. Lalu kita operasikan sehingga kita dapatkan hasil akhirnya itu 20. Antara dengan yang tadi dengan seharus dengan minor kofaktor ini hasilnya itu pasti sama. Kalau tidak sama berarti salah proses pengerjaan kita. Oke. Ini latihannya itu yang Anda sudah kerjakan. Alhamdulillah, tapi masih sedikit yang menyerahkan. Tolong diserahkan. Yang selanjutnya adalah inverse matrix. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada pelajaran tentang inverse matrix persegi. Inverse matrix persegi yang pertama, matriks yang berordo 2 kali 2. Apa itu inverse? Inverse matrix itu adalah sebuah kebalikan atau inverse. Jadi inverse itu dinamakan juga dengan kebalikan dari kedua matriks, di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi. Jadi simbol ataupun lambang dari inverse itu adalah pangkat min 1. Nih misalnya matriks A, berarti inverse-nya nih inverse nih. Rumus dari inverse matriks ini harus Ananda ingat-ingat rumus dari inverse matriks ini. A inverse sama dengan 1 per A dikali D dikurang B dikali C. Dan D min B min C A. Contoh, agar lebih pahamnya kita lihat contoh. Nih misalnya, jika A-nya elemennya bisa Anda lihat dan matriks B elemennya bisa Anda lihat. Untuk yang pertama tentukan A inverse. Berapa A inverse? A inverse dari rumus tadi kita dapatkan bahwa nih dari rumus tadi. Rumusnya apa tadi? Rumusnya tadi mana? Rumusnya nih. Nih, ini harus ingat. A dikali D dikurang B dikali C. Berarti ini 4-nya A, 5-nya B, 5-nya C, 6-nya D. Ya ini kan. Oke, kita lanjut. Nih berarti A dikali D. Maka 4 dikali 6, ya kan? 4 dikali 6 dikurang 5 dikali 5. Ini sudah kita apakan dari rumus tadi, dari bentuk rumus. Ini kan 6 ini D. Ini 4 ini adalah A. Dan ini B, C. Ya, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya seperti ini. Ini masih bisa diselesaikan. Yang kedua adalah A dikali B inverse.
A dikali B lalu kita inverskan. Berapa? Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang perkalian matriks. Dari ini perkalian ini berarti 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 5 sehingga kita peroleh 37. 4 dikali min 2, 5 dikali 13 min 3 sehingga hasilnya min 23. Kemarin Anda telah mempelajarinya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu dari hasil ini tadi kita inverskan dia, berarti A dikali B berarti 37, 1 per A dikali D dikurang 1 per A dikali B dikurang A dikali D dikurang C dikali B dikali C. Nah, B dikali C nih. Berarti 1 per 37 dikali 28 min 28. Kita kurang min 23 dikali 5. Ini bentuknya kan seperti ini tadi. Nah, sini apa D, sini A, sini min berapa min B, sini min B, sini min C. Nah, ini kan rumusnya seperti ini. Nih. Sehingga kita peroleh seperti ini. Lalu kita operasikan sehingga kita dapatkan hasil akhirnya 28 min 23 45 min 37. Ini elemennya. Hasil dari inverse matriks A dikali B. Oke, selanjutnya yang berordo 3 lagi. Tadi berordo 2, ini berordo 3. Tentu lebih sulit. Ini rumus inverse matriks yang berordo 3. Anda harus pahami dan perlu dicatat di bukunya. Ini rumusnya. Nah, ini bentuk umumnya. Oke, lanjut. Nah, ini keterangannya. Nah, ini kan yang pertama. Mana? Determinan A, det A itu mana? Nih, rumus arus tadi. Bisa kita pakai rumus arus, bisa juga dengan rumus minor kofaktor tadi. Pokoknya nih det A. Oke, determinan A nih. Oke, yang selanjutnya adjoin. Adjoin itu yang mana? Nih adjoinnya. Nah, ini Anda pahami ini rumus ini. Nah, jika dia diambil baris pertama, nih rumus ini. Oke, Anda pahami. Nah, ini yang perlu diingat bahwasanya tandanya di sini, sininya plus, sini negatif, sini plus, sini negatif, sini plus, sini negatif, sini plus, sini negatif, sini plus atau positif. Oke, contoh. Misalnya tentukan datar inverse matriks A, ini kan. Nah, elemennya bisa Anda lihat. Maka langkah yang pertama kita cari determinannya. Cari determinan bisa kita gunakan dengan cara ini, sarus. Bisa dengan cara minor kofaktor yang telah kita pelajari. Kebetulan Bapak di sini menggunakan dengan cara minor kofaktor agar lebih singkat. Sehingga Bapak dapatkan hasil akhirnya adalah negatif 2. Oke. Lalu adjoinnya berapa? Adjoinnya kan berarti nih mil baris pertama berarti ininya kita ekspansi sehingga 3 4 nih bisa Anda lihat. Oke. Nah, lalu Bapak ambil yang kolom yang pertama berarti negatif 1 kan. Ini kan tandanya kan negatif tadi mengikut yang ini. Paham? Mudah-mudahan bisa pahami ya. Nah, maka ini kita ekspansi sehingga 2 3 4 3. Lalu 1 terakhir. Baris yang ketiga kolom yang pertama. Ini kita ekspansi. Sehingga 2 3 nih. 2 3 4. Lalu di kolom yang kedua lagi. Kolom yang kedua berarti dari bentuk ini harus kita ingat nih ketentuan ini. Berarti sini negatif lagi kan, negatif. Maka negatif 2 kan di sini tadi negatif 2. Nah, ini kita ekspansi. Nah, sehingga 2 kolom 3 ini kita ekspansi. Ini sehingga kita dapatkan min 1. Dan seterusnya sampai terakhir. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya ini.
Mudah-mudahan bisa Anda pahami, dan masih banyak contoh lain di buku. Tolong dipahami ya dengan baik-baik. Karena di sini agak susah juga menjelaskannya menggunakan handphone. Jadi Bapak mohon maaf. Insya Allah Bapak akan install yang Office yang baru 2019, dan insya Allah di situ mungkin akan lebih mudah menjelaskannya. Sehingga A inverse tadi nih, sehingga A inverse-nya ini dari sini tadi A inverse-nya berapa? Berarti 1 per determinan min 2 determinan dikali dengan adjoin-nya, adjoin ini, adjoin kan ini. Sehingga hasil akhirnya ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Ini coret-coret semua. Masih banyak contoh-contoh lain di LKS dan buku. Tolong dipahami dan dipelajari. Dan lihat juga video-video pembelajaran lainnya, banyak tuh di YouTube. Kalau kita tidak berusaha untuk menggali ilmu, maka kita akan merasakan pahitnya kebodohan. Jadi banyak sumber ataupun referensi lain yang bisa Anda lihat. Baik, untuk latihan silakan Anda kerjakan. Ada 2 soal latihannya, 2 soal. Kalau Anda pahami tadi, Anda lihat, insya Allah bisa Anda kerjakan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.